Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arifin. Kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan lab packet tracer dengan judul Investigating the TCP/IP and OC Models in Action. Tujuan dari lab ini adalah yang pertama memeriksa lalu lintas web HTTP, yang kedua adalah menampilkan elemen pada rangkaian protokol TCP/IP. Latar belakang dari lab ini adalah untuk memberikan dasar untuk memahami rangkaian protokol TCP/IP dan hubungannya dengan model OSI. Model simulasi pada paket tracer memungkinkan kita untuk melihat konten data yang dikirim melalui jaringan pada setiap lapisan. Ketika data bergerak melalui jaringan, data akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan diintegrasi sehingga potongan tersebut dapat disatukan kembali ketika mereka telah tiba di tujuan. Setiap bagian akan diberi nama tertentu atau yang biasa disebut dengan protokol data unit dan diasosiasikan dengan lapisan tertentu dari model TCP/IP dan OSI. Mode simulasi pada paket tracer mungkin kita untuk melihat setiap lapisan dan PDU terkait. Nah, langkah-langkah berikut akan membantu pengguna untuk melalui proses permintaan halaman web dari server web dengan menggunakan aplikasi browser yang tersedia pada PC klien. Baik, langsung saja kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu memeriksa lalu lintas web HTTP. Pada bagian pertama aktivitas ini, kita akan menggunakan mode simulasi pada paket tracer untuk menghasilkan lalu lintas web dan memeriksa HTTP. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus beralih dari mode real time ke mode simulasi. Caranya pada sudut kanan bawah di antara muka paket tracer ini terdapat dua tab, yaitu tab real time dan simulasi. Ketika kita klik tab simulation, maka di sini akan tampil simulation panel dan kita sudah berhasil beralih ke mode simulasi. Pada tab simulation ini terdapat daftar event list dan di sini secara default akan menampilkan event HTTP saja. Nah, untuk menampilkan seluruhan event, kita bisa klik show all. Nah, di sini akan menampilkan seluruh event yang tersedia pada paket tracer ini. Lalu kita coba klik lagi untuk menghapus seluruh event. Lalu kita klik edit filter untuk memilih event tertentu. Di sini kita akan coba untuk uh, melihat event HTTP saja. Oke, sini uh, akan muncul tulisan HTTP. Langkah kedua adalah kita akan menghasilkan lalu lintas web HTTP. Saat ini panel simulasi dalam keadaan kosong dan terdapat 5 kolom yang tergantung pada bagian atas event list ini. Saat lalu lintas dibuat dan dilewati, event akan muncul dalam daftar ini. Baiklah saja kita ke praktek. Langsung saja kita buka ke klien dan beralih ke tab desktop, lalu pilih web browser. Oke, pada kolom URL ini kita masukkan www.oc.local. Lalu kita klik Go. Nah, di sini browser tidak akan langsung menampilkan respon dari server karena pada mode simulasi ini waktu digerakkan melalui sebuah peristiwa dan kita harus menggunakan tombol capture or forward ini untuk menampilkan peristiwa pada jaringan. Kita coba klik capture and forward 4 kali. Nah, maka di sini akan menampilkan 4 daftar event yang menggambarkan dari lalu lintas request yang kita buat ke server tadi. Langkah ketiga kita akan mencoba untuk menjelajahi isi dari paket HTTP.
Kita klik kotak persegi pada daftar event pertama ini. Nah, di sini akan muncul PDU information at device web client. Nah, di sini hanya terdapat dua tab, yaitu OC models dan outbound PDU details. Nah, di sini hanya muncul dua tabs karena ini merupakan event pertama, dan nantinya event-event berikutnya semakin banyak event akan bertambah juga tabnya, ditambah menjadi 3 tab, yaitu ada nantinya OC models, inbound PDU details, dan outbound PDU details. Dan pada event terakhir nanti hanya akan ada 2 tab juga, yaitu OC models dan outbound PDU details. Baik, langsung saja kita coba ke bagian OC models, tab OC models. Nah, di sini pada layar 7, pada lapisan layar 7 ini terdapat tulisan HTTP, dan pada bagian bawah terdapat detail informasi. The HTTP client send a HTTP request to the server, yang berarti bahwa HTTP client mengirim sebuah request HTTP ke server. Selanjutnya pada layar berikutnya, layar 4, di sini terdapat daftar port source dan port destination. Di sini port source-nya 1028 dan destination port-nya port 80. Yang berarti bahwa ini merupakan request dari HTTP. Selanjutnya kita ke layar 3. Di sini terdapat daftar alamat IP dari source dan destination. Di sini alamat destination portnya adalah 192.168.1.254, dan layar berikutnya, layar 2, adalah menampilkan informasi Ethernet header yang merupakan MAC dari source dan destination. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke tab outbound PDU details. Nah, di sini tercantum informasi yang mencerminkan lapisan-lapisan dalam model TCP/IP. Nah, informasi yang tercantum di bawah bagian Ethernet ini, Ethernet 2 ini, memberikan informasi yang lebih rinci daripada yang tercantum pada layar 2 pada tab OC models. Selanjutnya kita scroll ke bawah nih. Di sini pada bagian IP ini tercantum source IP dan destination IP seperti yang tercantum pada OC models tadi. Selanjutnya terdapat tampilan informasi umum pada bagian TCP. Pada rincian PDU ini yang lebih lengkap nantinya dibanding pada tab model OC tadi. Nah, di sini menampilkan source port dan destination port. Pada bagian HTTP request ini ditampilkan hostnya adalah www.oc lokal. Nah, ini HTTP request ini dikaitkan dengan OC models pada layar 7. Kita coba klik ke daftar event selanjutnya. Di sini hanya layar 1 yang aktif, karena pada event ini device memindahkan frame dari buffer dan meletakkannya ke jaringan. Baik, langsung saja kita
Lanjut ke event berikutnya. Di sini terdapat 3 tab, yaitu tab OC Models, Inbound Velocity Test, dan Outbound Velocity Test. Pada tab OC Models ini terdapat inlier dan outlier. Nah, tepat di bawah inlier ini terdapat anak panah ke atas. Nah, arah panah ini menggambarkan perjalanan informasi yang bergulir melalui lapisan-lapisan sambil mencatat item yang sebelumnya dilihat. Kemudian pada lapisan paling atas ada gambar anak panah ke kanan yang berarti bahwa server mengirimkan respon atau mengirimkan informasi kembali ke klien dan melewati lapisan-lapisan dari layar 7 ke sampai layar 1. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat gambar anak panah ke bawah yang menggambarkan bahwa informasi dikembalikan ke klien. Hal utama yang membedakan inlier dan outlier ini adalah port, IP, dan MAC address. Keduanya ini nanti akan tertukar. Selanjutnya kita akan beralih ke tab outbound build details dan kita gugurkan ke yang paling bawah. Di sini pada bagian HTTP response pada baris pertama ini terdapat tulisan connection close. Nah, connection close ini merupakan header dari respon HTTP dari server yang memberitahukan bahwa server akan menutup koneksi TCP setelah mengirimkan respon ini. Selanjutnya kita akan klik event terakhir. Di sini hanya terdapat 2 tab, yaitu OC Borders dan Inbound PDUD Test, karena ini adalah perangkat penerima, dan di sini terdapat panah ke atas di bawah inlier yang menunjukkan bahwa informasi yang dikirimkan dari server masuk ke komputer klien melalui layar 1, kemudian sampai ke layar 7 untuk menampilkan pada web browser. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu menampilkan elemen rangkaian protokol TCP IP. Pada bagian ini kita akan menggunakan mode simulasi packet tracer untuk melihat dan memeriksa beberapa protokol lain yang terdiri dari rangkaian TCP IP. Langkah pertama kita akan melihat event tambahan. Kita tutup dulu untuk titik informasinya. Lalu pada bagian event list di sini pada bagian visible event kita klik show all untuk menampilkan beberapa event tambahan. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa tipe event jaringan termasuk DNS, ARP, TCP, dan HTTP. Nah, ini mewakili protokol jaringan yang umum. Entry tambahan ini memainkan berbagai peran penting dalam rangkaian TCP/IP. Jika address resolution protokol atau IRP terdaftar, maka IRP akan mencari alamat MAC dan DNS bertanggung jawab untuk mengubah nama, misalnya alamat www.oc.local menjadi alamat IP. Dan event TCP bertanggung jawab untuk menghubungkan, menyetujui parameter, dan memutuskan sesi komunikasi antara perangkat. Baiklah, nanti kita coba klik pada event pertama DNS ini. Nah, di sini terdapat 2 tab, yaitu OC modus dan output periodic test. Pada tab OC modus ini terdapat inlier dan outlier. Pada outlier ini di layar 7 DNS ini terdapat informasi bahwa the DNS client send a DNS query to the DNS server. Ini adalah informasi yang sangat berguna untuk membantu memahami apa yang terjadi selama proses komunikasi.
kita berlanjut pada tab outbound video details. Pada bagian DNS query ini, pada bagian name, terdapat alamat www.osi.local. Pada event DNS kedua ini, DNS server menerima DNS query dari klien, kemudian name query-nya di-resolve secara lokal. Kemudian DNS server mencari IP address yang sesuai dengan domain www.osi.local, kemudian mengirim IP tersebut sebagai respon kepada klien. Kemudian kita lihat event DNS terakhir. Pada event DNS terakhir ini berada pada device klien yang menampilkan informasi bahwa DNS klien menerima respon DNS dari server dan menerima DNS respon yang berisi reserve IP address dari query domain yang telah di request tadi. Selanjutnya kita akan beralih ke inbound video details. Pada bagian DNS answer ini kita bisa lihat bahwa name server www.osi.local ini di-resolve menjadi IP address 192.168.1.254 yang merupakan IP address dari web server. Selanjutnya kita akan mencari event HTTP pertama, kemudian tepat di bawahnya kita buka event TCP. Nah, di sini pada layar 4 menampilkan informasi bahwa TCP mengelola, menyambungkan dan memutuskan komunikasi bersama dengan tanggung jawab lainnya. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi telah terbentuk. Selanjutnya kita akan beralih ke event TCP paling akhir. Nah, di sini kita akan menyorot pada layar 4 di tab OSI Models. Berdasarkan dari informasi yang disajikan pada informasi nomor 4, item nomor 4 ini, bahwa tujuan dari event ini adalah memutuskan koneksi. Pada bagian change di lab ini terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan informasi yang diperiksa selama penangkapan packet tracer, pada nomor port berapakah server web mendengarkan permintaan web dari klien. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa melihat pada event pertama HTTP. Nah, di sini pada layar 4 bisa kita lihat bahwa server menerima permintaan klien melalui port 80. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, pada port mana server web mendengarkan permintaan DNS? Nah, untuk menjawabnya kita bisa melihat pada event DNS pertama ini. Nah, pada layar 4 ini, di sini kita bisa lihat bahwa server mendengarkan permintaan DNS dari klien melalui port 53. Baik, untuk lab-nya telah kita selesaikan secara keseluruhan, dan kesimpulan dari lab kali ini adalah dari lab yang telah kita kerjakan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa
Lab ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana data dikirim dan diterima melalui jaringan dengan menggunakan model OSI dan CPIP. Melalui model simulasi pada paket tracer, kita dapat menghentikan waktu dan periksa setiap tahapan pengiriman paket. Pada bagian pembahasan pertama, kita dapat melihat proses pengiriman permintaan HTTP dari web client ke web server, dan kita dapat memperhatikan bagaimana data dipecah menjadi beberapa layer, seperti HTTP pada layer 7, TCP pada layer 4, IP pada layer 3, dan Ethernet pada layer 2. Setiap lapisan memberikan informasi spesifik untuk memastikan pengiriman data yang efektif. Pada pembahasan bagian kedua, kita mengeksplorasi protokol tambahan seperti DNS dan ERP dan TCP yang berperan penting dalam komunikasi jaringan. Dengan DNS, kita dapat menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, dan ERP mencari alamat MAC address. Lab ini sangat membantu untuk memvisualisasikan proses enkapsulasi dan memahami fungsi berbagai protokol jaringan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.